Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kali ini kita akan mengomentari duet maut ya. Ini duet maut nih guys. Jadi duet maut Maria Purba dan akun Bangga di Kristen. Ini sangat menarik ya. Ini kita lihat betapa mereka ini sangat kompak dalam hal mendukung kesalahan. Jadi apa namanya? Mereka saling dukung gitu dalam kesalahan kan. Jadi udah salah kedua-duanya saling dukung pula. Nah, kita akan buktikan di sini guys ya. Maria Purba ya, kerjanya ngurusin iman orang melulu. Mungkin bahas imannya sendiri tak menariknya. Nah, ini perlu kita sampaikan ya. Yang saya bahas itu adalah iman seorang muslim juga ya. Jadi orang muslim, orang Islam dan orang Islam itu punya iman masing-masing tapi bersinggungan. Ya, contohnya mengenai Yesus, Bunda Maria. Itu tiap orang tuh, tiap umat Islam dan Kristen tuh punya iman masing-masing. Umat Islam meyakini Yesus sebagai nabi dan utusan Allah, ya kan. Nah, umat Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau ngomong tentang Yesus berarti ngomong tentang iman Islam dan Kristen gitu loh. Nggak bisa di apa namanya diklaim atau dimonopoli itu hanya iman Kristen, enggak. Yesus itu adalah iman dalam dua agama. Ya, dalam apa Islam juga ada Yesus, ya kan, kayak sebutnya sebagai Nabi Isa, dalam Kristen juga ada. Jadi ini bukan ngomongin tentang iman orang, kita ngomongin tentang iman kita juga gitu kan. Nah, mungkin bahas imannya sendiri nggak menarik ya guys. Jadi ini apa ya, saya itu ya bahas itu ketika ada apa para apologet ya yang itu mencoba mencampuri ceramah ustadz di masjid di depan kaum muslimin. Jadi ada ustadz yang sedang ceramah menyampaikan akidah Islam, siapa itu Yesus, Bunda Maria, lalu ada apologet Kristen yang ikut campur. Nah, di situ makanya saya masuk ya kan. Karena umat Kristen apologet ini sudah ikut campur tentang ceramah ustadz di masjid atau di kajian umum apa tertutup khusus umat Islam gitu kan. Nah, perkara ditayangkan di YouTube itu bukanlah untuk konsumsi orang Kristen sebenarnya. Jadi ketika Ustadz Abu Somad menyampaikan kajian itu di depan kaum muslimin di upload ke YouTube, itu bukan buat umat Kristen, tapi buat umat Islam. Ya. Karena YouTube itu kan bukanlah media untuk memaksakan video. Jadi video-video di YouTube itu hanya Anda tonton kalau Anda klik, ya. Kalau tidak Anda klik, tidak akan terputar videonya. Jadi Anda boleh tonton, boleh tidak. Lalu masalahnya kenapa Anda tonton? Karena itu video hanya untuk umat Islam, untuk menguatkan akidah umat Islam bahwa Yesus bukan Tuhan, gitu. Jadi umat Islam mungkin melihat nanti, oh kok ada yang menuhankan Yesus ya, Nabi Isa ya. Mereka bisa lihat dari kajian Ustaz ini, oh ternyata itu yang mereka lakukan adalah tidak sesuai dengan akidah Islam, gitu poinnya guys. Lalu mereka berusaha mencampur itu dengan memasuk ke dalam komentari menghujat dari ceramah ustaz-ustaz kita ini yang sedang menyampaikan kajian tentang akidah Islam di depan kaum muslimin tentang Yesus atau Nabi Isa. Nah, atau penyimpangan agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Isa gitu. Itu poinnya. Gitu kan? Jadi nggak tahu asal muasalnya gitu guys, ya kan? Jadi kita apa kecuali kalau misalnya saya mengomentari video Pak Pendeta di gereja. Nah, itu oke, itu baru mungkin tapi itu juga iman seorang muslim. Karena ketika Pak Pendeta mengatakan di gereja itu Yesus adalah Tuhan, ya itu iman Islam tidak menerima karena masih layak dibahas, masih layak ya kayak itu masih layak. Kecuali kalau mereka bahas tentang Nabi Muhammad. Karena di dalam Alkitab tidak ada tentang Nabi Muhammad gitu kan. Tidak ada tentang Al-Qur'an. Nah, kalau itu baru nggak make sense kalau mereka bahas tentang Nabi Muhammad dan apa dan Quran. Karena itu tidak ada persinggungannya. Persinggungan antara Islam dan Kristen itu hanyalah masalah Yesus ya, Bunda Maria, Taurat, Zabur, dan Injil guys. Itu saja. Nggak ada persinggungan itu antara Nabi Muhammad dengan Quran, nggak ada. Itu adalah milik umat Islam sepenuhnya. Tapi kalau Yesus, Bunda Maria, Taurat, Zabur, Injil adalah milik umat Islam dan milik umat Kristen gitu. Karena masing-masing kita masih sama-sama percaya terhadap itu kan. Tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran guys. Jadi itu harus dipahami ya. Ya sudah, bahas Isa saja dong, karena Yesus itu bukan Isa yang di Quran, beda banget sisi lain dan zamannya. Jadi nggak paham ya. Mereka nih tahu nggak? Kalau ada lihat kalender atau apa namanya, mereka dia nih nggak tahu ada namanya kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Umat Kristen itu merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi Yesus dan Isa itu sama saja, hanya berbeda nama dan berbeda story-nya saja. Tapi itu adalah oknum yang sama. Kalau kita ngomong Yesus, itu artinya ngomong tentang Nabi Isa. Kita ngomong Nabi Isa, ngomong tentang Yesus. Jadi, sama kayak misalnya kayak eh apa ya? Kayak misalnya kayak
ada siapa ya? Misalnya kayak orang Amerika menyebut presiden Amerika yang kemarin itu adalah Donald Trump. Nah, mungkin ada orang-orang yang nggak suka dengan dia ya, mengatakan presiden Donald Bebek. Itu sebenarnya sama, satu satu orang gitu. Jangan jangan hanya mentang beda nama, beda persepsi bahwa orang itu meyakini bahwa Donald Trump itu adalah presiden yang baik, yang keren. Lalu orang orang yang nggak suka tuh mengatakan Donald Trump adalah presiden presiden brengsek yang segala macam yang nggak baik gitu. Jadi jangan karena hal berbeda persepsi itu dikatakan itu bahwa orang nggak sama. Itu absurd lah guys. Jadi jangan hanya berbeda sejarah lalu dikatakan itu nggak sama, orangnya enggak. Bahkan kalau contoh kayak para pejuang kemerdekaan, itu sejarah versi Indonesia dengan Belanda beda atau versi Jepang beda. Bagi bagi orang Indonesia, para pahlawan itu adalah pahlawan, orang pemberani, orangnya yang baik gitu kan, hebat. Tapi bagi bangsa penjajah mereka adalah perompak, penjahat, pemberontak, radikal, intoleran gitu kan. Makanya tapi orangnya sama gitu. Mungkin Pangeran Diponegoro disebut mereka adalah mungkin misalnya kayak apa namanya Mister Mister Bullshit misalnya begitu kan. Jadi sesuatu yang bahkan bukan sebut namanya gitu kan. Jadi harus dilihat ya. Jadi perbedaan orang itu bukan ditentukan dari beda nama atau beda sejarah atau beda apalagi ya, beda sebutan enggak. Tapi kita lihat objektif. Jadi kita harus lihat orang yang sama ini apakah dia itu di sejarah beda-beda atau memang itu dua orang berbeda gitu kan. Jadi dua orang berbeda itu tentukan dengan apa? Pertama satu bukti DNA. Kita harus buktikan DNA-nya berbeda gitu kan. Itu kalau sekarang dulu kan bisa. Tapi kalau berbeda orang itu haruslah berbeda seluruhnya. Tempatnya berbeda. Mungkin yang satu di Indonesia, satu lagi ciptakan di Amerika misalnya. Nah, sebenarnya kan ini tidak, ini sama. Sama-sama cerita tentang seorang seorang yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Kan sama itu. Dan banyak kesamaan lainnya gitu kan. Bagaimana cara dia dilahirkan dengan cara yang istimewa tanpa bapak, kan banyak kesamaan gitu guys. Jadi dua orang berbeda itu adalah betul-betul berbeda semuanya, itu baru jelas mereka ada dua orang berbeda. Tapi ini tidak gitu kan, hanya berbeda dalam segi beberapa hal saja. Itu contohnya kayak masalah anggapan gitu kan. Nah, contoh yang sama itu kan masalah penyaliban. Kita sama-sama meyakini bahwa ada yang disalib gitu. Tapi Islam meyakini itu bukan Yesus, tapi mereka meyakini Yesus. Berarti kan itu kan sama eventnya. Ada event penyaliban, cuman kita hanya meyakini bahwa itu yang disalib itu orangnya berbeda gitu. Nah, itu aja poinnya. Jadi harus dipahami ini adalah orang yang sama gitu. Kecuali kalau dia nggak belajar metodologi ya, bagaimana menentukan orang yang sama apa tidak gitu. Jadi jangan hanya karena berbeda cerita sejarahnya, yang itu pun nggak semua berbeda, hanya beberapa hal saja. Lalu juga beda nama, lalu dia mengatakan itu orang berbeda. Itu udah absurd ya guys. Nih, biarin saja kak, nggak usah diladenin. Orang yang bodoh tidak tahu lagi bikin konten apa. Ini sekali lagi nih ajaran PR bagi Pak Pendeta ya. Pak Pendeta punya PR yang banyak sekali ya. Salah satunya adalah memperbaiki mengajarkan edukasi kepada orang-orang kayak Bangga Jekisen ini ya, akun Bangga Jekisen ini perlu diajarin, ini PR tambahan bagi Pak Pendeta ini. Jadi kata dia biarin aja kak, nggak usah diladenin. Padahal ya ini akun Bangga Jekisen ini ngomong ini udah berkali-kali ya, dari awal-awal malah. Ngapain ngomong sama orang bodoh tadi kan, ngapain ngomong sama orang yang goblok gitu. Fakta dia terus saja masuk ke channel saya gitu kan, terus saja ngetik komentar di kolom komentar saya. Jadi ini cici orang munafik guys ya. Dia ngomong nggak usah diladenin, ngapain ngeladenin orang seperti itu, tapi dia masih juga meladenin. Itu namanya apa kalau bukan munafik? Jadi ini fakta ya, fakta bahwa akun Bang Iksan ini adalah orang yang ngomongnya kotor ya kan, lalu munafik lagi. Apakah itu adalah buah yang baik? Itu adalah buah yang tidak baik yang dicontohkan dia ini gitu kan. Dan ini bukti loh guys. Maklum subscribernya sedikit, hanya cuma mau makan, malah memfitnah agama Kristen, dasar Kristenfobia. Ini salah besar ya. Jadi pertama ini sudah sering sampaikan ya, saya sampai sekarang ya dari tahun 2014 atau 2016 saya bikin channel itu sampai sekarang saya belum dapat uang dari YouTube ya. Kalau saya memang cari makan dari YouTube ya, saya sudah lama berhenti. Ngapain saya cari makan di YouTube? Bagus saya cari makan tempat lain gitu kan. Tapi tidak. Ini bagi saya adalah edukasi, hobi. Ya, meskipun saya belum dapat uangnya sekarang tidak masalah ya. Bahkan mungkin tidak dapat uang ke depan nggak masalah. Ya kan? Saya tetap akan bikin konten. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah edukasi, hobi, ya kan. Buktinya apa? Kalau ada orang ya kerja sebulan aja nggak dibayar, itu langsung kabur.
Paling mantap ya paling kuat setahun. Saya berapa tahun coba? 2016. Anggaplah 2016 saja ya. 2016 ya kan, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, hampir 7-8 tahun guys saya pengen itu. Belum dibayar itu. Nggak masalah ya kan. Karena bagi saya adalah hobi, edukasi gitu kan. Bagi saya kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran ya kepada edukasi kepada orang-orang gitu. Perkara Anda nggak setuju ya silakan kita dialog di kolom komentar ya kan. Nah, jadi biasakanlah kalau nggak setuju itu dialog, bukan dengan kata-kata kotor begini atau tindakan digunakan yang mencerminkan sifat munafik. Jangan begitu guys, itu nggak baik, itu buah yang nggak baik gitu kan. Dan saya tidak memfitnah agama Kristen, saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. Fitnah itu dia tidak punya, dia tidak pakai dalil, tiba-tiba nunjuk saya ini Dajjal lah, PKI lah. Itu kan fitnah namanya guys, ya kan? Coba Islam mengajarkan membunuh lah. Mana dalilnya, mana buktinya gitu. Itu baru fitnah namanya. Kok saya tidak, saya pakai dalil, saya bahas dalil. Teksnya ngomong begini, yang saya sampaikan tuh ada teksnya, kecuali nggak ada teks. Fitnah itu kalau kita tuh ngomong tanpa dalil, itu baru fitnah. Tapi kalau dalilnya nggak bisa sesuatu fitnah. Nah kalau nggak setuju, ya nggak sepakat, ya kita tinggal bahas, dialog. Oh saya nggak setuju dengan pendapat kamu, ya udah ayo ini teksnya, ayo kita bahas teksnya, kan gitu segitu harusnya kan. Jadi bukan jangan keluar dari teks itu baru fitnah. Jadi fitnah itu adalah ketika keluar dari teks, nggak ada dalilnya, nggak ada teks dalilnya, ada ngomong, itu baru fitnah. Tapi kalau saya pakai teks dan kalau Anda tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan ketika saya bahas isi teks, ya kita tinggal dialog, ya kan? Bukan dengan kata-kata kotor seperti ini gitu atau fitnah sini gitu kan. Nah, dasar Kristenfobia, nggak ada namanya Kristenfobia, ya. Yang ada istilah Islamofobia. Jadi jangan tambah-tambah istilah baru, ya kan? Nggak ada satupun istilah Kristenfobia itu nggak ada. Kenapa ada suatu istilah didengungkan? Karena ada kejadian itu. Nah, kenapa ada Islamofobia? Karena banyak orang yang fobi terhadap Islam. Itu faktanya. Nggak ada Kristenfobia, nggak ada. Gitu kan? Jadi, fobi itu kan ketakutan terhadap Islam. Ya kan? Orang ateis takut Islamnya berkembang. Makanya ya Anda lihat lah bagaimana agama yang yang diberangus itu kan. Dia berlaku bukan hanya lokal loh, global. Itu ada berangus secara global itu adalah Islam. Coba Anda bayangkan ya, sampai Amerika aja melarang orang Islam masuk Amerika. Pernah kejadian. Ya. Tapi ada nggak orang Islam melarang orang Kristen masuk ke negara yang nggak ada, kecuali Mekah, karena mereka memang tanah suci, tanah haram. Itu bukan sekarang aja, dari dulu lagi. Memang itu adalah aturan agama, bukan aturan buatan manusia. Memang ketentuan agama, ya, bahwa tanah Mekah adalah tanah haram, ya. Tanah yang yang hanya boleh dipijak oleh kaum muslimin. Itu aturan agama. Jadi ini bukan buat manusia, tapi kalau kayak di Amerika larangan masuk bagi orang Islam. Lalu beberapa negara Eropa ya pengungsi dari negara Islam itu nggak boleh masuk. Nah itu Islamofobia. Mereka takut nanti orang-orang pengungsi ini atau orang masuk negara itu nanti akan menguasai negara mereka. Nah itulah makanya muncul istilah Islamofobia. Itu tidak ada jadi beragama Kristen, nggak ada orang yang takut agama Kristen tuh orang Kristen masuk ke negaranya, nggak ada, bebas. Ya, orang Kristen mau masuk negara mana saja bebas kecuali tanah haram Mekah, karena memang itu adalah aturan agama, ya kan, dan itu hanya terbatas pada Mekah saja, nggak ada, bukan dari lain, hanya satu kota saja, dan itu memang adalah aturan agama. Tapi kalau ini kan banyak negara menerapkannya, dan itu merupakan faktanya bentuk ketakutan mereka. Kalau nanti orang Islamnya akan menguasai Eropa, menguasai Amerika gitu kan. Tapi kalau dalam hal Mekah tidak ada ketakutan umat Islam, mereka akan menguasai Mekah, nggak ada. Karena itu memang tempat khusus gitu, spesial yang diharamkan bagi orang-orang non muslim guys. Nah itu poinnya. Jadi makanya harus ngerti dasar istilah Islamofobia itu apa. Lalu jangan buat istilah baru seperti Islamofobia karena nggak nyambung guys. Nggak ada penyebab yang muncul istilah Islamofobia itu, nggak ada. Itu makanya mereka ini suka buat istilah-istilah baru yang nggak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan nggak sesuai dengan sebabnya muncul istilah itu harusnya ada di lapangan gitu kan. Nah nih, bangga di Kristen benar. Kasian dia mau cari subscriber dengan cara ngarang bebas tentang istilah kita. Guys, Anda lihat konten saya. Konten saya bukan hanya bahas tentang agama, tapi juga politik, ekonomi. Bahkan saya bahas tentang saham, tentang pandangan hidup, bagaimana kita
kita tuh nggak boleh pacaran dan segala macam, bahkan tentang game juga. Jadi kalau dia ikuti YouTube saya, itu bukan hanya bahas agama. Kebetulan sekarang ini yang lagi marah agama, bukan lebih marah agama ya, karena ya mereka ini juga yang buat saya bahas lebih sering agama dibanding yang lain. Saya pengen bahas yang lain tapi belum bisa. Kenapa? Karena ini aja sudah menumpuk tugas saya gitu. Saya baru mau bikin konten politik misalnya nih tentang Pilpres 2024. Mereka udah komen lagi. Nah, ini harus dibereskan dulu gitu kan. Jadi jangan melewatkan momen seperti jadi gini loh. Ini kan kalau konten yang lain tuh bisa bahas nanti. Tapi ini kan harus nih karena kewajiban saya sebagai tuan rumah membalas komentar yang masuk duluan dibandingkan dengan pembahasan yang lain. Karena mereka ini adalah tamu saya gitu. Akun Bangga Jekisten dan akun Mania Perubahan ini adalah tamu-tamu saya yang harus saya hargai. Makanya saya dulukan mereka untuk balas komentarnya. Bahkan melalui video bahkan kan. Biar lengkap, bukan hanya teks tapi juga video juga. Dengan cara ngarang bebas tentang isi kitab. Saya bukan ngarang bebas, saya berkatakan sesuai dengan isi yang tertulis. Teks yang tertulis. Ya kan? Nah, kalau ada tidak setuju, ya kita dialog di sini. Ya kan? Karena untuk memahami isi teks saja, sama orang Kristennya berbeda. Bahkan sesama Islam aja berbeda memahami isi teks Quran. Nah, itu gunanya kita dialog. Dialog bukan dengan cara berkata-kata kotor atau fitnah sana sini mengatakan saya dajjal lah apa, bukan begitu caranya. Dialog. Kalau nggak setuju dialog. Begitu juga ketika ada dengan umat Kristen lain kan yang nggak setuju dengan pendapat Anda tentang Alkitab kan juga bisa dialog gitu. Ya kan, ini biasakan dialog gitu kan. Itulah namanya dinamakan yang dialog antar agama, umat beragama. Jadi kita nggak boleh memaksakan harus kata-kata kita aja benar gitu, nggak bisa. Ya kan. Nah, jadi itulah guna dialog. Nggak setuju dengan pendapat saya, silakan dialog gitu kan. Nah, sampaikan. Kita bisa dialog di sini gitu. Saya tidak menutup itu dialog gitu kan. Saya orangnya adalah sangat demokratis. Kalau Anda mau dialog sama saya, silakan. Saya akan ladenin gitu kan. Karena bagi saya itulah adalah cara cerdas dalam berpikir. Karena kita tuh belajar untuk sharing atau bertukar pikiran gitu kan. Kita tuh nggak sok mau menang sendiri, masa benar sendiri. Ya kalau nggak setuju silakan kita debat di situ, kita dialog gitu kan. Itu kan adalah suatu kebaikan. Ya kan, asal kita dialog dengan kepala dingin, nggak pakai kata-kata kasar kayak mereka ini atau pinah-pinahan seperti ini kan, nggak gitu harusnya guys. Padahal dia punya kitab sendiri yang bisa dibahas. Saya sudah bahas kitab saya ya, saya juga bahas kitab saya. Jadi ada, coba tonton video saya ya. Itu saya bahas tentang kitab saya. Bahkan saya jabarkan dalam praktik kehidupan. Bagaimana misalnya dalam hal pacaran dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi hidup. Itu saya sampaikan itu. Jadi saya sampaikan semuanya. Makanya nonton video saya dari awal. Jangan langsung ujuk-ujuk hanya nonton video ini lalu ada simpukan sempit gitu kan. Makanya kalau orang-orang yang tidak mengikuti cara saya begini. Karena Maria Purba ini setahu saya ini bukan viewer yang yang lama mengikuti channel saya ya. Saya baru lihat ini ada orang Maria Purba ya baru komen. Karena biasanya kalau orang yang ikut channel saya tuh kan saya tahu dia tuh pernah komen beberapa kali dan itu bukan satu momen ini saja, tapi dari dulu dia udah muncul dan sering komen. Jadi saya tahu siapa saja viewer yang lama-lama gitu guys, yang masih aktif biasanya saya tahu gitu. Dari kalau ini kan tidak, ini Maria Purubani ini baru, jadi dia tuh nggak tahu channel saya itu seperti apa gitu kan. Padahal dia punya kitab sendiri yang bisa dibahas. Begitulah dari buahnya terlihat bagaimana sumber pohon. Nah, ini kan berarti dia sedang menghakimi saya kan. Catat, ini kenapa saya sampaikan? Karena nanti dia akan bertanya kan kenapa saya menghakimi dia gitu. Padahal dia menghakimi saya. Ingat loh. Ketika dia mengatakan begitulah dari buahnya terlihat bagaimana sumber pohonnya, itu dia sedang menghakimi saya. Tapi dia mungkin nggak sadar gitu. Ya, telah menghakimi saya. Ini adalah kalau ada orang ngomong kepada Anda mengatakan tentang Anda bahwa begitulah dari buahnya terlihat bagaimana sumber pohonnya, itu berarti sedang menghakimi kita. Artinya kita adalah buah yang tidak sesuai dengan pohonnya. Ya kan? Jadi entah kita, jadi pastinya kita tidak baik. Jadi entah pohonnya memang baik juga atau pohonnya memang pastinya pohonnya nggak baik. Karena kita kan dinilai nggak baik, berarti sumber pohonnya berarti nggak baik juga gitu. Nah, ini sedang menghakimi saya nih, tapi dia nggak sadar. Malah dulu saya menghakimi dia. Nah, nanti kita lihat ya. Padahal saya tuh sudah menjelaskan bahwa tentang pohon yang baik dan buruk gitu, bukan sedang menghakimi dia gitu kan. Nah, tapi saya sedang mengkritik si akun Bagadi Kristen karena memang itu fakta. Kalau saya kan coba saya tanya salahnya di mana saya itu tidak baiknya. Masa saya membahas sesuatu ya yang sesuai dengan keyakinan saya itu kelihatan nggak baik. Kan tiap orang boleh punya keyakinan masing-masing. Kalau nggak setuju kita dialog, bukan dengan cara ngomong kasar, pindah sana sini kan. Itu yang nggak baik itu. Jadi mereka nggak sadar bahwa nggak baik itu adalah
kata-kata kasar dan fitnahan tanpa dalil, itu baru kasar. Tapi kalau kita ngomong membicarakan tentang dalil, ya kalau dia sepaham itu masalah biasa. Nggak ada manusia tuh yang bisa dipaksa untuk sepakat tuh, nggak ada guys. Keyakinan orang beda-beda. Nah kita harus hormati dan hargai itu. Kalau nggak setuju ya dialog, bukan dengan berkata kasar atau fitnahan sana sini guys. Jadi dia menghakimi saya, tapi nanti malah nuduh saya menghakimi dia. Nih, kita langsung skip aja ya. Komentar saya buatkan video aja nih. Baca dong kitab Anda. Di situ semua beda tempat, sisilah, dan zaman hidupnya. Semua beda. Berarti Anda nggak baca kitab sendiri ya. Jadi nggak tahu bedanya. Baca dong kitab Anda. Guys ya, zaman hidupnya sama ya. Tempatnya juga sama. Kecuali tempat di mana Yesus dilahirkan itu saja. Yang mereka mengatakan di kandang domba, kita mengatakan di bawah pohon kurma. Itu saja yang beda. Tapi tempatnya sama di Israel, di Yerusalem, di Bethlehem gitu kan. Jadi sama kayak misalnya kayak Belanda mengatakan bahwa misalnya misalnya ada pahlawan Indonesia ini, pahlawan mereka Indonesia ini adalah misalnya ya dia kabur ke hutan. Padahal menurut dari kabur keluar kota, takut sama Belanda. Tapi pengakuan dari pahlawan kita mengatakan bahwa dia nggak kabur keluar kota, dia hanya sembunyi di hutan. Nah, jadi itu tetaplah orang yang sama gitu, hanya beda pengakuan. Jadi sama kayak ini gitu kan. Jadi mereka sebutnya dikalikan di kandang domba, tapi Quran mengatakan di bawah pohon kurma. Dan itu sudah disampaikan mana lebih masuk akal, apakah Yesus lahir di kandang domba atau pohon kurma. Bawah kurma itu saya sampaikan alasannya, dan itu lebih masuk akal di bawah pohon kurma. Itu saya buatkan videonya, bisa tonton di video saya sebelumnya guys. Bobby Herian, Anda belajar dari Nabi Anda kah suka menghakimi orang lain? Dia menghakimi, saya tuduhnya. Saya justru sedang bahas tentang pohon yang baik dan buruk. Karena dia bahas tentang itu kan. Ketika dia mention tentang pohon yang baik dan buruk, itu saya harus menjelaskan. Ya, apa pohon yang baik, buah yang buruk. Ya kan, nah, buah yang buruk itulah akun Bagadi Kristen, itu saya sampaikan. Lihat ini baru buah yang buruk. Lalu dia katakan, di mana Anda belajar dari Nabi Anda kah suka menghakimi orang lain? Justru dia menghakimi saya tadi, mengatakan bahwa pohon yang dari pohonnya kita akan lihat buahnya. Artinya pohonnya buruk, buahnya buruk gitu kan. Nah, mungkin pohonnya baik itu ketika kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi dia yang menghakimi orang lain, saya pula dituduhnya menghakimi orang lain. Ini kan absurd guys, ya kan? Jadi orang ini suka-sukanya aja gitu. Ya, dia yang menghakimi orang, kita pula dituduhnya menghakimi orang lain. Apakah hidup Anda sudah bersih dari dosa? Yesus mengajarkan, janganlah menghakimi sesamamu. Nah, saya itu ya bukan merasa bersih dari dosa, tapi saya melihat ada kata-kata kotor yang diucapkan oleh akun Bagadi Kristen, ya kan? Harusnya dia sebagai saudara seiman yang tahu ajaran kasih, harusnya katakan kepada akun Bagadi Kristen, saudaraku, jangan kamu buat itu, kamu melanggar ajaran kasih itu. Harusnya kan temannya itu dinasihatin. Ini malah nyerang saya guys, malah menceramai saya gitu loh. Temannya, saudara sakidahnya, akun Bagadi Kristen itu jelas-jelas ngomongnya kotor. Harusnya kan sebagai sebaik dia mengingatkan nasihati temannya, hai akun Bagadi Kristen, kita nih diajarkan kasih, kenapa Anda begitu? Harusnya begitu. Yang salah diceramahi dia, malah saya diceramahi guys, kan luar biasa kan. Jadi si akun Bagadi Kristen tuh didukungnya terus gitu kan, ini luar biasa nih, udah jelas salah didukung juga. Malah saya yang tidak ngomong kotor, hanya menyampaikan pendapat keyakinan, malah diserang seperti ini guys. Jadi malah dituduh menghakimi sesama. Padahal dia yang menghakimi saya tadi gitu kan. Jadi kalau dia berarti nggak apa-apa gitu menghakimi saya, nggak merasa dia menghakimi saya dengan mengatakan bahwa pohon yang buah itu bisa dari pohonnya ketika dia ngomong tentang saya. Itu luar biasa guys. Jadi mereka ini nggak sadar dengan perbuatan mereka, bahwa mereka lah begitu, tapi kita yang tunjuk, kita yang dipindah begitu guys. Ini luar biasa sekali, absurd gitu kan. Sekalipun Anda disunat sampai habis semua, jika hatimu kotor, tetaplah kotor. Nah, saya balikkan ini ya. Bagaimana dengan orang yang udah nggak sunat, hatinya kotor? Lebih parah lagi kan? Makanya saya katakan ya, ini sering orang salah persepsi. Jadi mereka tuh seakan-akan kalau orang sunat tuh hati kotor tuh salah semua, enggak. Yang salah hanya hati kotor. Sunatnya nggak salah. Jadi kalau dia sunat, hati kotor, artinya dia hanya salah pada hatinya kotor. Sunatnya benar gitu. Jadi jangan dicampur baurkan gitu kan.
Nah, karena bagaimana dengan orang yang udah nggak sunat, hatinya kotor, dua-duanya kena guys. Nah, tapi kalau sunat udah tapi hati kotor, tinggal kita benahin hatinya saja, sehingga sinkron dengan sunatnya yang bagus gitu. Nah, coba kalau udah nggak sunat, hati kotor, dua-duanya harus perbaiki, lebih berat lagi. Nah, dia ini nggak paham gitu guys. Jadi seakan-akan kalau hati kotor, percuma sunat gitu. Enggak, sunatnya nggak percuma. Ya, sunatnya udah bagus. Sama kayak orang pakai jilbab. Jilbabnya udah bagus, cuman kelakuannya harus diubah gitu. Bandingkan dengan orang yang nggak berjilbab, tapi kelakuan buruk. Dua-dua harus diubah. Lebih banyak PR-nya gitu guys. Nah, itu yang dia tidak pahami. Karena Tuhan tidak melihat apakah kemaluan di sunat atau tidak. Tetapi Tuhan melihat isi hati manusia. Karena bukan sunat yang menyelamatkan, tapi iman yang setiap orang. Kalau itu nggak penting, kenapa Yesus sunat? Ya, ingat ya, kita dikatakan bahwa sunat itulah perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham dan pengikutnya serta orang-orang sekitarnya. Ya, itu perjanjian kekal loh guys. Sunat itu perintah perjanjian kekal. Masa nggak penting coba? Kalau itu nggak penting, kalau tidak dikatakan perjanjian kekal, kenapa disuruh Tuhan coba? Kalau nggak penting. Jadi apa yang disuruh Tuhan itu nggak penting itu. Penting, sunat penting, iman juga penting itu. Dengan beriman kita mengajarkan perintahnya. Cuma tahu gini ya. Perintah bos Anda adalah untuk bekerja dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Nah, iman pada bos itu wajib. Karena dia bos Anda. Nggak mungkin Anda meyakini dia bukan bos Anda. Bagaimana bisa kerja kalau Anda tidak meyakini dia bos Anda? Tapi terus kerjakan perintahnya kan? Bisa nggak Anda tuh cuma beriman pada bos, tapi tidak mematuhi perintahnya untuk kerja di jam 7 pagi sampai 5 sore? Bisa nggak? Sama dengan beriman kepada Tuhan, tapi tidak mengikuti perintahnya, yaitu sunat. Bisa nggak? Nggak bisa. Dulunya banyak beringat. Kalau Anda beriman saja, tapi tidak mematuhi perintah, namanya Anda tidak bertakwa. Alias Anda tidak patuh gitu guys. Nah, jadi nggak paham antara hubungan antara iman dengan perbuatan itu penting. Nah, bisa menjajarkan iman dan takwa. Gak cukup hanya beriman tapi juga bertakwa. Gak cukup hanya percaya tapi juga harus mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Ini jadi bagi dia tuh yang penting iman gitu. Perbuatan nggak penting. Berarti kalau gitu boleh nggak sunat, boleh 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 minum anggur gitu, boleh mabuk gitu. Kan perbuatan nggak penting. Nah, itu dia tidak pahami guys. Iman dan perbuatan sama penting ya. Perbuatan Anda mencerminkan iman Anda. Kalau iman Anda bagus, insya Allah perbuatan Anda bagus. Kenapa? Karena iman itu menjaga Anda. Tapi kalau perbuatan yang nggak bagus, berarti imannya perlu dipertanyakan gitu guys, ya kan? Nah ini, biarin aja, nggak usah diladenin, kak. Maklum orang idiot, ya kan? Tadi udah katanya nggak usah diladenin, tapi masih ngomong gitu guys. Jadi ini apa? Nama munafik itu gimana guys? Jadi orang kalau nggak ladenin itu ya sudah gitu. Kenapa Anda masih ngomong terus? Dan dia masih komentar loh guys. Ya, nanti di video coba anda cek lah, dia masih komentar juga nih. Jadi gak usah ladenin tapi ladenin juga. Ini namanya apa guys? Munafik nggak? Ini pasti munafik namanya kalau begini kan, nggak ada yang lain. Maklum orang idiot. Ini lagi, ini sekali lagi nih, seharusnya si Maria Purba nih melesetin temannya ini. Kayak kok bisa melanggar ajaran kasih terus menerus gitu kan? Kok bisa nambah PR Pak Pendeta? Ikut-ikutan demi cari duit untuk kehidupan sehari-hari dengan menghina agama lain agar dapat sumber banyak. Kalau saya cari duit, ngapain saya bikin konten? Ya, kalau saya untuk makan sehari-hari, ya, ya. 7 tahun 8 tahun nggak ada duit yang saya dapat di YouTube. Mana buktinya saya cari makan di YouTube? Mana buktinya? Coba. Mana buktinya saya cari makan di YouTube? Ya. Sama dengan Anda, misalnya kayak Anda itu menuduh orang yang sedang yang sedang ya kayak ada misionaris lah atau Pak Pendeta yang sedang keliling kampung-kampung yang sedang berdakwah edukasi umat, tapi dia tidak dapat duit spesial pun dari dari itu gitu. Lalu Anda tuduh 7 tahun dia ada seorang misionaris atau pendeta yang keliling kampung kemana-mana itu dakwah edukasi kayak gini, cuma saya kan lewat media YouTube. Lalu dia belum dapat bayaran, nggak ada yang bayar dia, lalu Anda tuduh dia tidak makan di situ. Itu namanya jahat tidak? Pindah apa tidak? Pindah itu guys, jahat. Dia jelas misionaris ini nggak dapat uang di situ. 7 tahun dikeliling masuk rimba, keluar rimba. Kalau saya kan masuk rimba media sosial. Ada tuduh dia tuh nyari makan di situ. Pan dia tidak dapat uang sama sekali. Itu kejam nggak? Keji nggak? Itu keji guys. Sama kayak jadi pada saya. Saya belum dapat uang dari YouTube sama sekali selama 7 tahun, tapi dituduh cari makan di YouTube. Ini parah sekali guys. Ini apakah ini yang disamakan dengan ajaran kasih? Tolong ya Maria Purba jelaskan itu pada saya gitu kan. Eta terangkan lah gitu kan, karena terus terang saya bagi saya ini hal yang aneh gitu
ya kan? Tega-teganya menghina orang seperti itu. Ya, jadi saya ini sama kayak misionaris yang keliling masuk rimba gua rimba sedang mengedukasi orang tentang agama Kristen kebaikan. Lalu dituduh cari makan di situ. Kayak bisa coba. Padahal dia tidak menerima uang sama sekali gitu. Dengan menghina agama lain agar dapat surga banyak. Anda tahu nggak? Surga saya naik itu ketika saya bahas politik. Itu poinnya. Ya. Makanya kalau dia ikut perkembangan channel saya ya, itu surga saya itu naik tahun 2019 ketika saya bahas politik. Waktu itu tentang Prabowo Sandi. Itu naik surga saya. Cepat naiknya, guys. Itu di video-video saya yang viral itu adalah ketika saya bahas contohnya kayak bahas surat Ustazah Irian Handono kepada kepada Prabowo. Itu sampai 56.000 yang nonton. Ya kan? Bacakan surat itu juga waktu saya bikin video-video tentang politik itu, tentang bahas Pilpres. Itu langsung naik subscriber saya, guys. Makanya nggak paham ya. Kok saya cari subscriber, saya kan bahas itu lagi. Ya, politik saya ngebahas lagi, tapi tidak. Karena saya suka bahas sesuatu yang menurut saya penting, lebih penting pada saat momennya. Nah, ini sekarang momennya adalah momen edukasi tentang agama. Karena ada muncul orang-orang seperti Bang Gaji Kristen, Maria Purba, siapa lagi main Happy Karyano, tanpa lagi dan seperti itu. Ini muncul fenomena ini yang lebih penting bagi saya bahas karena momennya belum pilpres gitu. Nah, jadi salah kalau saya dikatakan bahwa agar mencari subscriber agar banyak gitu. Dan saya buat konten agama ini udah cukup lama. Dan subscriber saya tetap segitu saja. Kalau saya misalnya subscriber saya tambah banyak, ya terbukti harusnya ketika saya udah bahas konten ini ya tentang agama ini bertahun-tahun, harusnya kan subscriber saya sudah banyak. Tapi kan tidak, faktanya masih 2000. Itu menjadi bukti bahwa saya tidak mencari subscriber yang banyak. Jadi terbukti konten saya ini tidak mendatangkan subscriber yang banyak gitu. Jadi sekali lagi ini fitnahnya luar biasa, guys ya. Nggak terbukti. Sekali lagi nggak terbukti. Itu namanya jatuhnya adalah fitnah. Ya nih. Ya benar juga. Terima kasih sarannya. Ya, jadi gini guys ya. Jadi ketika saya membuka ruang untuk dialog, ya kan? Lalu dia kabur gitu. Ya kan dengan berkata bahwa terima kasih akun Bagai Kristen, terima kasih sarannya. Padahal si akun Bagai Kristen itu tidak sering sarannya. Dia mengingatkan orang untuk nggak usah layanin, tapi dia masih layanin. Paham nggak? Jadi harusnya kan ketika akun Bagai Kristen tuh nasihatin jangan layanin, harusnya dia yang pertama menjauhi saya gitu kan. Tapi dia masih komen-komen terus, guys. Jadi ini apa maksudnya coba? Ya kan? Jadi inilah guys, jadi kerjasama dua orang ini bisa membuat kita membuktikan bahwa inilah mereka. Inilah kenapa mereka sesat. Saya sebut mereka ya, orangnya ya, bukan ajarannya ya. Ya, karena mereka ini tidak mengikuti ajaran kasih gitu. Berarti kan sesat. Orang yang tidak sesat kan harusnya ikuti ajaran kasih, gitu kan. Jadi Pak Pendeta ngajarkan ajaran kasih, harusnya mereka ikutin. Kalau mereka seperti ini kan berarti kan tidak mengikuti ajaran kasih, artinya mereka tersesat gitu. Nah, jadi sebenarnya yang sesat itu siapa sekarang gitu kan? Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi inilah adalah duit maut orang-orang yang tidak paham tapi sok-sokan komentar gitu kan. Jadi tapi terima kasih juga ya saya jadi bisa bikin konten ini gitu untuk edukasi, untuk membuka mata kita bahwa ya masih ada orang-orang yang pemikirannya seperti ini gitu. Dan itu kita sampaikan di sini biar semuanya melihat gitu kan. Jadi pelajaran bagi kita, edukasi bagi kita kalau ada orang-orang seperti ini, ya kan. Dan itu kita akan sampaikan, kita akan ini adalah bukti dan juga saya juga berusaha untuk edukasi juga di sini gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan orang-orang ini paham ya dan mereka belajar dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau nggak setuju ya kita dialog lagi gitu kan, ya masalah bagi saya. Yang penting kedepankan dialog, jangan kata-kata kasar, jangan fitnah-fitnah ya, dan jangan merasa sok benar gitu. Kalau Anda nggak setuju ya udah sampaikan ke apa yang buat Anda nggak setuju. Jadi jangan merasa benar gitu, memfitnah saya menghakimi Anda padahal Anda yang menghakimi saya gitu kan. Tapi Anda tidak sadar. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.